Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidan dengan 20 dan saya Adib Nugroho dengan NIM 202005102336 dari kelas E ingin mempresentasikan seruan dengan hipotesis. Hipotesa berasal dari penggalan kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Seorang peneliti pasti akan mengamati sesuatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa, atau masalah yang terjadi titik perhatiannya tersebut. Fungsi hipotesis. 1. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. 2. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. saya akan menjelaskan ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya peneras. Kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsistensi dengan pengetahuan yang sudah ada. Kelima, hipotesis hendaknya dinyatakan sesederhana sehingga mungkin. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis hubungan. Hipotesis hubungan yaitu hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih, mendasari berbagai penelitian korelasional. Yang kedua, ada hipotesis perbedaan. Hipotesis perbedaan adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda-beda. Perbedaan itu seringkali karena pengaruh perbedaan yang terdapat pada satu atau lebih variabel yang lain. Hipotesis tentang perbedaan itu mendasari berbagai penelitian komparatif. Yang ketiga, hipotesis aktif. Hipotesis aktif atau disebut dengan hipotesis kerja, yaitu hipotesis dengan hubungan sebab akibat. Yang keempat, ada hipotesis pasif. Hipotesis pasif atau disebut juga dengan hipotesis nihil, yaitu adanya suatu kesamaan atau tidak adanya perbedaan yang bermakna antara dua kondisi yang dipermasalahkan. Yang kelima adalah hipotesis mayor. Hipotesis mayor adalah hipotesis yang dirumuskan dengan menampilkan adanya hubungan sebab akibat tersebut. Perlu dilakukan pengujian dari beberapa bagian hipotesis. Yang keenam, hipotesis minor. Hipotesis minor atau hipotesis kecil yang harus dilakukan pengujian sehingga dapat memperkuat dugaan adanya korelasi positif antara dua variabel. Hipotesis dapat dilihat dari metode analisis. Antara lain, bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Saya akan menjelaskan bagian hipotesis. Suatu hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris, dan ini berdasarkan apa yang dialami dan dapat diukur. Untuk itu, peneliti harus mencari situasi empiris yang dapat diperlukan. Setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya kita harus menyimpulkan hipotesis. Apakah harus menerima atau menolak hipotesis? Ada baiknya seorang peneliti cenderung untuk menerima atau membenarkan hipotesis
hipotesisnya karena ia dipengaruhi bias atau prasangka. Dengan menggunakan data kuantitatif yang diolah menurut ketentuan statistik dapat ditiadakan bias itu sedapat mungkin. Jadi seorang peneliti harus jujur, jangan memanipulasi data, dan harus menjunjung tinggi penelitian sebagai usaha untuk mencari kebenaran. Teori. Teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi. Biasanya diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam artian lain, teori adalah tesa yang sudah terbukti kebenarannya melalui beberapa kasus. Formulasi teori adalah supaya untuk mengintegrasikan semua informasi secara logis sehingga alasan atau masalah yang diteliti dapat dikonseptualisasikan dan diuji. Nah, contoh teori yang terbukti dari desa adalah desa tentang hubungan, kemakmuran, dan demokrasi. Negara A makmur, demokrasi baik. Negara B makmur, demokrasi baik. Negara C makmur, demokrasi baik. Maka disimpulkan bahwa semakin meningkat angka kemakmuran dan semakin positif pula kualitas demokrasi di negara tersebut. Fungsi teori. Teori berfungsi sebagai transformasi. Suatu teori baru dapat mentransformasikan atau mengadakan perubahan hubungan antara hukum dan fakta. Sesuatu yang sudah dikenal maknanya dapat ditransformasikan menjadi unsur baru dalam teori yang baru. Sifat teori. Teori memiliki sifat keilmiahan karena sifat keilmiahannya teori bersifat tentu dan dinamis. Sifat ini berarti bahwa teori dapat mengalami penyesuaian apabila muncul data baru yang mengubah penempatan. Peran teori. Teori berperan membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Tujuan teori yaitu untuk mendapatkan pemahaman mengenai sesuatu. Sekian dari presentasi kami. Salah kata, Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.